Baik, Iwabillah rahmatullah. Siapakah Dajjal? Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberikan umur panjang. Ya, yang zul umru ila yamisah, ila akhiriz zaman. Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nah, ini saking hebatnya sihir Dajjal. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para Allah. Dia lahir dari termasuk Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya, kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya. Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Raubin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samirah saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor, menstruasi. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir, itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Nah, kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, ya buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh.
Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian dia hidup pelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, maksiat, dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Nah, ini Pulau Socotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Socotra ini. Nah, Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya, terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya. Padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya tuh unik-unik. Pohonnya unik. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir ya. Itu juga The Jekyll Island. Nah, Pulau Socotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan, artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, dhahmatun kabirah tughatti jismaha asy-sya'ar hatta la nastati an nafariqa ayna wajhu wa ayna dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Baik, karena itu pulau ini pernah dilacalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru ya. Nah baik, ini contohnya nih, saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Socotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Socotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Ini laba-laba langka di Socotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Nah, ini salah satu jenis pohon Dorstenia Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrocysaios Socotra. Ya, saya sebutkan lagi ya. Nah, ketika di pulau itu, sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1 yang ditulisnya malaikat Jibril, panel 1 itu berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allahu wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi dia bertubuh besar. Kategorinya adalah kelasnya itu mamalia, genusnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai. Seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah.
hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan minuman yang menjadi rezeki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi, dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu nabi yang terbaik, makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang sejasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan, innani qad fa'altu ma umirtu min rabbi. Demi Allah, saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih, dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri, apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu, Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit, dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab? Hal tu'minu billah, in tu'minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika kau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika kau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras. Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kaza, pendusta, bukan singkatan kadek. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Baik, Iwabillah rahmatullah. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hook itu Dajjal bisa melakukannya. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Ya. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km per sekon. 1 detik 5 km. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter, bisa tidak? Bisa, dan kecepatannya pun sama. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati.